than ever. Take them as fuel. Warrior for the Horde! Enemies armed with an axe, not a child. To the prisoners. We will free our people! Hidup lagi banyak masalah. Usia semakin bertambah. Lah, si doi malah ngajak nikah. Ya itu masalah Anda, bukan masalah saya. Puluh. Biar jadi ke penghulu, ya minimal subscribe dulu. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang kesatria yang bertarung melawan monster raksasa. Diketahui kalau monster ini merupakan makhluk mitologi bernama orc. Dikisahkan kalau perselisihan di antara dua ras itu telah berlangsung sejak zaman dahulu. Kita juga diberitahu keberadaan suatu sihir jahat bernama Vel yang telah mempengaruhi bangsa orc agar memerangi manusia. Kemudian, kita diperkenalkan kepada Durotan yang merupakan kepala suku dari salah satu klan bernama Force Wolf. Terlihat dia sedang menemani istrinya yang bernama Draka yang diketahui sedang hamil tua. Kemudian Draka mengungkapkan kalau bayi yang dia kandung saat ini adalah anak laki-laki. Durotan yang mendengar kabar itu pun gembira karena sebentar lagi dia akan mendapat seorang putra yang akan meneruskan kepemimpinan klan. Keesokan harinya, Durotan memimpin anggota Force Wolf menghadiri pertemuan antar klan. Usut punya usut, alasan berbagai klan dikumpulkan merupakan persiapan untuk menuju medan perang. Ternyata mereka berencana menginvasi dunia manusia sebagai upaya mencari tempat tinggal baru karena planet yang mereka tinggali selama ini telah mati. Beberapa saat kemudian, kita diperkenalkan dengan pemimpin bangsa Horde yang merupakan seorang penyihir bernama Gul'dan. Kemudian terlihat Gul'dan menggunakan sihir Vel dan menyerap nyawa para sandera sebagai sumber energi untuk menciptakan portal dimensi yang terhubung ke Azeroth. Buat yang gak tahu, Azeroth itu sebutan untuk dunia manusia. Setelah portal itu tercipta, semua pasukan berjalan memasukinya. Namun sesuatu terjadi ketika Draka berada di ruang dimensi. Tiba-tiba, kandungannya mengalami kontraksi. Terlihat Draka menggerang kesakitan, sebagai pertanda kalau dia akan melahirkan. Setelah perjalanan melalui portal selesai, Gul'dan kemudian bertindak sebagai dukun beranak dan membantu persalinan Draka. Ketika bayi itu terlahir ke dunia, Gul'dan menyadari kalau bayi itu sudah tidak bernyawa. Lalu dia melihat seekor rusa dan menggunakan sihir Vel untuk menghidupkan kembali bayi itu. Setelahnya, Gul'dan mendeklarasikan kepada semua pasukan kalau pejuang baru Horde telah dilahirkan. Sin berpindah ke Ironforge, yang merupakan tempat pembuatan senjata milik bangsa Kurcaci. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang panglima bernama Lothar. Lalu pemimpin Kurcaci menunjukkan sebuah senjata api berjenis bom stick. Ketika senjata itu akan diuji coba, tiba-tiba datang Kurcaci lain mengantarkan pesan yang berisi informasi kalau salah satu garnison telah diserang. Mendengar itu, Lothar kemudian kembali ke ibu kota kerajaan. Ketika Lothar berada di barak, dia mendapat laporan kalau ada satu orang pria yang ditemukan sedang memeriksa mayat di tempat itu. Tanpa basa-basi, Lothar mendatangi pria ini dan melakukan interogasi secara brutal. Kemudian, Lothar mendapati kalau pria bernama Khadgar ini merupakan seorang penyihir dari Kirin Tor. Dalam keadaan ditekan, Khadgar mencoba menjelaskan kalau alasannya memeriksa mayat di sana adalah untuk mencari tahu rahasia kekuatan di balik penyerangan sebelumnya. Menyadari kalau penjelasan Khadgar cukup masuk akal, Lothar kemudian mengizinkan untuk memeriksa salah satu mayat di sana. Ketika mulut mayat itu dibuka, tiba-tiba keluar gas hijau beraroma surya. Melihat itu, Khadgar kemudian mengidentifikasi kalau ini merupakan ulah dari sihir jahat bernama Vel. Lalu Khadgar menyarankan untuk memanggil Guardian dan mengatasi masalah ini. Namun Lothar berkata kalau hanya sang raja yang dapat memanggil Guardian. Tanpa menunggu lama, mereka pergi menemui Raja Liane. Sesampainya di istana, tanpa basa-basi, Khadgar langsung memperkenalkan diri sebagai seorang penyihir yang telah melarikan diri dari Kirin Tor. Lalu Khadgar menjelaskan kalau dia telah menemukan keberadaan sihir yang sangat mengerikan yang disebut Vel. Dia pun
memberi saran pada sang raja untuk meminta bantuan Guardian karena hanya Guardian yang dapat menghentikan sihir Veil. Di saat yang sama, terdapat sebuah bencana kebakaran di wilayah hutan Tenggara. Beberapa saat setelah itu, terlihat ratu menemui Lothar. Di sini, kita diberitahu kalau sang ratu merupakan adik perempuan dari Lothar. Ketika mereka sedang membahas tentang putra Lothar yang bernama Kalen, tiba-tiba Raja Lyanna datang menemui mereka. Menyadari kalau masalah semakin tidak terkendali, Raja kemudian mengutus Lothar untuk menemui Guardian. Kemudian dia diberi cincin berwarna biru yang berfungsi untuk bukti kalau Raja telah meminta bantuan Guardian. Lalu kita diperlihatkan makhluk mitologi bernama Griffin yang akan Lothar tunggangi. Singkat cerita, mereka berdua melakukan perjalanan menuju kerajaan. Sesampainya di lokasi, Lothar disambut seorang pelayan bernama Moroes. Ketika mereka berdua berada di dalam, Khadgar terkesan menemukan banyaknya koleksi buku di tempat itu. Moroes lalu mengantar Lothar menuju ruangan Guardian, sedangkan Khadgar diminta untuk menunggu di sana. Setelah separuh perjalanan, terlihat Lothar cukup kelelahan ketika dia menaiki banyaknya anak tangga di antara tingginya menara. Beberapa menit berlalu, Lothar kini telah sampai di bagian teratas menara. Di tempat itu, terlihat seorang pria Medivh yang sedang membuat golem untuk War COC nanti sore. Ternyata, Medivh ini merupakan Guardian yang Lothar cari. Setelah saling menyapa, Lothar kemudian menunjukkan cincin pemberian sang raja. Di tempat lain, terlihat Khadgar yang sedang menunggu sambil membaca buku. Sepertinya dia menyadari ada sesuatu di tempat itu. Ketika Khadgar mencoba untuk memeriksa, terlihat sebuah asap pekat yang perlahan menghilang ke salah satu rak buku. Ketika dia mendekati rak itu, tiba-tiba simbol Kirintor di tangannya bersinar, menunjukkan ke sebuah buku. Tanpa pikir panjang, Khadgar lalu mengamankan buku itu. Beberapa saat kemudian, Khadgar ditemui Guardian. Secara mengejutkan, Guardian tiba-tiba menyerangnya. Do with the place once it's yours? Di sini, kita diberitahu kalau Khadgar telah melanggar sumpah karena datang ke Karazhan sebelum menjadi Guardian. Namun, Khadgar lalu berkata kalau dia telah menemukan keberadaan sihir Veil di Azeron dan menyarankan untuk memanggil Guardian untuk menjelaskan tentang sihir Veil. Mendengar penjelasan itu, Guardian pun menghentikan tindakan dan memuji keputusan Khadgar. Dia pun kemudian menjelaskan kalau sihir Veil merupakan sihir jahat terkuat yang mengorbankan jiwa makhluk hidup untuk menggunakannya. Tanpa menunggu lebih lama, Guardian kemudian mengeluarkan sebuah mantra dan mengajak mereka berdua memasukinya. Dalam sekejap, mereka berteleportasi ke istana dan tepat di hadapan sang raja. Raja Lyanna lalu menyambut kedatangan Guardian. Beberapa saat setelah itu, raja menceritakan kabar kemunculan monster berbadan besar yang menunggangi seekor serigala. Namun Guardian kemudian meyakinkan sang raja kalau dia akan melakukan apapun untuk melindungi kerajaan Stormwind. Singkat cerita, raja mengirim pasukan ke hutan Elway. Sesampainya di lokasi, mereka terhenti setelah mendapati keberadaan mayat di tempat itu. Setelah mengamati sekitar, mereka menyadari kalau sebelumnya telah terjadi pertarungan di tempat itu. Beberapa saat kemudian, salah satu prajurit menerima serangan. Terlihat para orc yang dikomandani oleh Blackhand mulai menyerang mereka. Meski begitu, para pasukan di bawah pimpinan Komandan Lothar berhasil mengimbangi para orc meski memiliki perbedaan postur dan fisik yang mencolok. Di sisi lain, Khadgar menggunakan sihirnya untuk bertahan dan melindungi Guardian. Durotan yang melihat hal itu menyadari kalau manusia dapat menggunakan sihir seperti Gul'dan. Ketika Lothar berhasil menyelamatkan Kalen, Blackhand kemudian menyerangnya. Dalam situasi tertekan, Lothar mengeluarkan bom stick dan meledak tepat di tangan Blackhand. Berpindah kepada Guardian yang telah selesai mengumpulkan energi, kemudian melepaskan kekuatan sihir dengan jangkauan area. Terlihat serangan itu sangat efektif dan berhasil melumpuhkan semua orc yang diperkuat oleh sihir Veil. Para orc yang tersisa kemudian memutuskan untuk mundur. Setelah serangan itu selesai, Guardian yang kelelahan kemudian memutuskan kembali ke Karazhan. Lothar bersama pasukannya bergegas mengejar para orc yang tersisa, sedangkan Khadgar diminta untuk menunggu di sana. Di tengah pelarian, Durotan melihat Garona yang tidak bisa pergi karena orc yang menjaganya telah mati. Durotan kemudian menghampiri dan melepaskan ikatannya. Tanpa pikir panjang, Garona langsung pergi melarikan diri. Namun Garona malah lari ke arah berlawanan dari rute perlarian. Alhasil, dia bertemu dengan Khadgar yang kemudian menangkapnya.
Emang boleh segoblok ini? Kembali ke pengejaran, terlihat salah satu orc yang menunggangi serigala memutuskan untuk menyerang balik. Terlihat dia berhasil melumpuhkan salah satu prajurit. Namun naas, nasib sial menimpanya ketika prajurit yang datang berikutnya adalah sang jenderal Lothar. Tanpa perlawanan berarti, Lothar berhasil menjatuhkan monster itu. Alhasil, mereka kembali ke istana dengan membawa 2 sandera. Di tengah perjalanan kembali, para prajurit menyadari kalau Garona dapat berbicara bahasa manusia. Di sini, kita menyimpulkan kalau dia merupakan blasteran antara manusia dan orc. Beberapa saat kemudian, orc lain yang tidak terima karena dijadikan sandera, ketika orc itu berhasil melepaskan diri, tanpa pikir panjang, Lothar langsung membunuhnya. Singkat cerita, mereka semua berhasil kembali ke istana. Ketika Garona bertemu dengan raja, sang raja lalu bertanya tentang dari mana dia berasal dan bagaimana dia bisa berbicara bahasa manusia. Kemudian Garona mengungkapkan kalau mereka tidak berasal dari dunia ini, melainkan datang melalui gerbang yang diciptakan Gul'dan menggunakan sihir Vel. Dan tujuan mereka datang adalah untuk menginvasi dunia manusia dan mendirikan peradaban baru di sini. Alasannya karena dunia yang mereka tinggali sebelumnya telah mati. Lalu dia juga memberitahu alasannya bisa berbahasa manusia karena dia belajar pada para sandera yang ditangkap dan digunakan sebagai sumber kekuatan sihir Vel. Lothar kemudian meminta Garona untuk membawa mereka ke tempat para orc. Namun, Garona terlihat meragukan kemampuan Lothar dan berkata untuk jangan meremehkan para orc. Sang raja kemudian memberi tawaran jika Garona bersedia membantu mereka, dia akan menjanjikan kebebasan. Berpindah pada para orc, Blackhand yang telah kembali kemudian dihakimi karena telah gagal memimpin pasukan dan menyebabkan sebagian besar prajurit mati. Sesuai aturan yang berlaku, Blackhand harus menerima hukuman mati. Untuk menjaga kehormatan, Blackhand mematuhi aturan dengan mulai membakar tangannya sendiri. Namun dengan berani, Durotan bertindak menghentikan ritual ini. Gul'dan yang melihat itu pun marah, kemudian berkata kalau Durotan hanya kepala suku kecil yang lemah. Durotan kemudian memberi pembelaan kalau alasan mereka mengalami kekalahan karena manusia telah menggunakan sihir yang dapat melenyapkan Vel. Berpindah kepada Garona yang kini berada di sel tahanan. Beberapa saat kemudian, dia ditemui sang ratu dan beberapa pelayan. Ratu kemudian memberi Garona selimut dan minuman hangat dan berkata itu agar Garona tidak kedinginan. Kita menyadari kalau perhatian baik ratu sebenarnya hanya gimmick untuk merayu Garona agar dapat membantu mereka. Berpindah pada Khadgar yang terlihat sedang meneliti buku yang sebelumnya dia dapatkan dari kerajaan. Dalam sebuah halaman, dia menemukan gambar portal besar dan tertulis mantra yang berbunyi dari cahaya datang kegelapan dan dari kegelapan muncullah cahaya. Yang di sana ada petunjuk untuk mencari Alodai. Kembali pada Durotan bersama sahabatnya yang bernama Orgtim. Dia kemudian mengungkapkan senang sekali dapat melihat pohon dan salju. Dia juga bercerita kenangan masa kecil mereka ketika negeri Horge masih seperti ini. Namun Durotan merasa heran ketika Gul'dan berkuasa, dunia mereka hancur seketika. Lalu Orgtim diminta untuk mengamati sekitar, di mana tiap kali Gul'dan menggunakan sihir, tanahnya akan mati. Dia juga mengajak sahabatnya, jika kaum mereka ingin tinggal di sini, Gul'dan harus dihentikan. Orgtim kemudian bertanya kalau mereka tidak cukup kuat untuk melawan Gul'dan. We are not powerful enough to defeat Gul'dan. Namun Durotan telah memiliki rencana untuk bekerja sama dengan manusia. With the humans' help, we could be. Sin berpindah pada Garona yang kini telah setuju untuk membantu manusia. Kemudian Lothar dan beberapa orang lainnya dibawa menuju tempat para orc. Sesampainya di lokasi, tugas mereka di sini hanya mengamati. Di sana, Garona memperlihatkan suatu portal yang terhubung dengan tempat dia berasal. Dia juga berkata, jika Gul'dan telah cukup dengan sumber daya, pasukan dengan jumlah lebih besar akan dikirim melalui portal itu. Setelah mendapat informasi, Lothar menginstruksikan kepada mereka untuk kembali. Namun Durotan yang kebetulan berada di sana menyergap dan berbicara pada Garona. Durotan mengungkapkan kalau dia ingin berbicara dengan raja dan bekerja sama untuk menghentikan Gul'dan. Kemudian dia memberi titik pertemuan. Dia juga memberitahu kalau dalam 2 hari lagi seluruh horde akan dikirim ke tempat ini. Sin berpindah ke istana. Terlihat Raja Liane sedang melakukan pertemuan dengan para sekutunya. Namun dia tidak mendapatkan hasil apapun dari pertemuan ini karena mereka semua enggan memberi bantuan dan lebih mementingkan urusan kerajaannya sendiri daripada membantu Stromwine. Beberapa saat kemudian, Lothar datang ke tempat rapat. Dia menyampaikan informasi kepada sang raja kalau dalam 2 hari lagi para orc dengan jumlah lebih besar akan dikirim melalui portal. The orcs are building a portal through which they plan to bring an army.
Kemudian Lothar meminta untuk bertindak cepat dan mencegah itu terjadi. Setelah rapat selesai, Garona menyampaikan pesan Durotan kepada Raja. Namun Lothar yang tidak percaya, curiga kalau ini sebuah jebakan. Kemudian Garona meyakinkan kalau orc adalah bangsa yang terhormat dan Durotan merupakan pemimpin klan yang kuat. Lothar kemudian mencela kalau perbuatan Durotan merupakan pengkhianatan bagi kaumnya. Garona menjawab kalau itu adalah upaya untuk melindungi klannya dari kehancuran yang dibawa Gul'dan. Sang ratu mempercayai Garona, kemudian mengizinkannya untuk bergabung dan memberikan sebuah belati untuk melindungi dirinya. Berpindah kepada Guardian yang menemukan salinan catatan di kamar Khadgar. Kemudian Khadgar yang datang ke tempat itu menjelaskan kalau ini merupakan penelitian sejak kemunculan Veil dan dia hanya berniat untuk membantu Guardian. Namun dengan alasan tidak jelas, Guardian pun marah dan membakar semua salinan buku di sana. Kemudian pergi dengan membawa buku yang asli. Setelah kejadian itu, Khadgar pergi menemui Lothar. Kemudian dia menjelaskan tentang buku yang sebelumnya dia dapat di kerajaan, yang di dalamnya terdapat gambar yang mirip dengan portal yang sebelumnya mereka lihat. Namun Guardian datang ke tempatnya dan membakar semua salinan itu. Khadgar lalu menyimpulkan kalau kedatangan sihir Veil bukan suatu kebetulan melainkan undangan. Lothar yang menyadari arah dari penjelasan Khadgar kemudian meyakinkan kalau kemungkinan Guardian hanya ingin melindunginya. Singkat cerita, pertemuan klan Forswolf dan kerajaan Stormwind pun berlangsung. Terlihat, Garona berperan sebagai penerjemah antara Raja Liane dan Durotan. Kemudian Durotan mengungkapkan kalau mereka tidak mungkin kembali karena dunia mereka sebelumnya telah mati. Namun dia memberitahu kalau keberadaan Gul'dan dan sihir Veil bukan hanya merenggut nyawa korban, melainkan membunuh tanah dan tumbuhan di sekitarnya. Gul'dan akan membuka portal kembali menggunakan sandera yang sebelumnya dikumpulkan dari desa-desa kerajaan Stormwind. Mendengar itu, Raja Liane meminta Durotan untuk menjamin keselamatan rakyatnya. Dengan imbalan, dia akan membantu mengalahkan Gul'dan. You will protect my people until then. Ketika percakapan mendekati titik temu, tiba-tiba para orc di bawah kepemimpinan Black Hand menyerang pertemuan itu. Pertarungan besar pun terjadi. Terlihat, Black Hand dan pasukannya terpaksa menghadapi Stormwind dan Forswolf sekaligus. Di tengah pertarungan, terlihat Guardian yang berada di atas bukit merafalkan sebuah mantra. Kemudian dia melepaskan kekuatan Kirin yang sangat mengerikan. Petir besar pun menyambar, menciptakan dinding pemisah antara pasukan kerajaan dengan para orc. Terlihat, Kalan yang berada di garis depan berada di situasi antara hidup dan mati, akibat tidak bisa kembali. Lothar yang menyadari putranya dalam bahaya, berusaha menerobos dinding itu. Ketika upaya apapun yang dia lakukan masih berbuah nihil, akhirnya Lothar berlapang dada, melihat anak satu-satunya dibunuh secara mengenaskan oleh Black Hand tepat di depan matanya. Setelah insiden itu, Raja dan pasukan kembali ke kerajaan, sedangkan Guardian yang ditemukan tidak sadarkan diri. Lalu dibawa Khadgar dan Garona pulang ke kerajaan dengan menggunakan Griffin. Ketika Guardian diletakkan di kolam sihir, Khadgar menemukan kalau Guardian telah terinfeksi Veil. Setelah melihat itu, Khadgar memutuskan untuk meminta bantuan ke Kirin Tor. Berpindah kepada Durotan yang ditemui Black Hand, Durotan kemudian disalahkan dan dianggap telah berkhianat. Namun Durotan mengungkapkan kalau tindakannya merupakan bentuk tanggung jawab pada klan. Bahkan keputusan melakukan ini sama seperti sikap Black Hand yang dulu. Sebelum Durotan pergi, dia menyempatkan diri untuk memberikan nama pada anaknya, yaitu Go'el. Go'el. Di tempat lain, Gul'dan yang sedang berdiskusi dengan salah satu anggota klan Forswolf bernama Orgrim. Di sana, Gul'dan mengungkapkan niatnya untuk memperkuat anggota Forswolf dengan sihir Veil. Namun Orgrim mengungkapkan kalau Durotan melarang anggota sukunya untuk diberi Veil. Has poisoned the Frostwolves against Veil. Singkat cerita, Orgrim kembali ke perkemahan klannya. Di sana, dia mendapati kalau klannya telah diserang. Terlihat para orc suruhan Gul'dan menangkap dan menyandra anggota Forswolf. Tanpa pikir panjang, dia pergi menemui Draka dan menyuruhnya untuk melarikan diri dan membawa anaknya. Kembali kepada Khadgar yang terlihat telah sampai di Kirin Tor. Setibanya di sana, dia diherankan oleh para tetua karena sebelumnya telah melarikan diri.
Namun ketika Khadgar menyebutkan nama Alodi, dia kemudian diberi izin untuk memasuki tempat ini. Sesampainya di dalam, dia menemukan kubus energi berwarna hitam yang tiba-tiba terbuka ketika dia berada di sana. Kemudian para tetua menjelaskan kalau Alodi merupakan entitas purba sebelum era Guardian. Ketika Khadgar memasuki tempat itu, dia bertemu dengan Alodi yang mendatanginya di Karajan beberapa waktu lalu. You're Alodi? Kemudian Alodi mengungkapkan setelah menggunakan sisa energinya untuk meminta bantuan Khadgar karena dia mengetahui kebenaran kalau Guardian telah dikuasai sihir Vel, berpindah kepada Guardian yang memulihkan diri di kolam sihir. Tiba-tiba kolam yang semua berwarna biru perlahan berubah menjadi hijau. Kita menemukan kalau Guardian telah diambil alih oleh sihir Vel. Kemudian Guardian bercerita kalau dia tidak berdaya akibat sihir Vel yang telah mengendalikannya. Don't even know what else I may have done. I just don't remember. Dia juga mengaku tanpa sadar telah mengundang Gul'dan dan para orc ke Azeroth. Dalam kendali Vel, Guardian kemudian menyerang dan menggunakan Moroes sebagai tumbal. Berpindah ke Stormwind, terlihat sedang diadakan rapat darurat untuk mempersiapkan strategi penyerangan. Kemudian Guardian datang ke tempat itu. Setibanya di sana, dia terlibat selisih paham dengan Lothar, di mana Lothar ingin mengerahkan semua pasukan ke garis depan, sedangkan Guardian menyarankan untuk mengirimkan 3 legiun. Lothar kemudian bereaksi ketika Guardian menuduh Lothar ingin mengorbankan pasukan demi membalas dendam Khalen. Alhasil, Lothar diamankan di sel tahanan. You killed him! Beberapa saat kemudian, Khadgar menyelinap masuk ke tahanan. Terlihat dia mengutuk seorang petugas menjadi seekor domba. Sorry. Setelah membebaskan Lothar, dia memberi penjelasan singkat dan meminta bantuan untuk melawan Guardian. Berpindah pada Draka, di tengah pelariannya, dia menemukan jalan buntu berupa sungai. Menyadari pelariannya tidak akan berhasil, Draka memutuskan untuk menghanyutkan Miguel kecil. Ketika orc yang mengejarnya telah sampai di sana, Draka melawan dan mulai menerkam. Alhasil orc itu pun mati. Draka yang juga kehilangan nyawa akibat sebilah senjata menancap di perutnya. Berpindah pada kepala suku muda pemberani dan baik hati. Dengan bermodalkan skin elit Balmond, dia memutuskan untuk menantang Gul'dan dalam duel suci Magora. Kurang lebih, duel ini semacam carok di Madura ya adik-adik. Pertarungan epik pun terjadi. Tentu saja, Durotan yang diunggulkan dengan fisik dan skill bela diri yang Durotan yang diunggulkan dengan fisik dan skill bela diri yang mumpuni berhasil mendominasi dan mematahkan salah satu tanduk di punggung Gul'dan. Pas nonton scene ini, si editor menanyakan, ini si Gul'dan gimana cara tidurnya? Menurut kalian gimana? Dalam keadaan tertekan, Gul'dan kemudian menggunakan mantra Vel berkali-kali. Para orc yang menyaksikan pertarungan itu pun kecewa, lalu menganggap kalau Gul'dan bukan orc sejati karena telah menodai duel suci Magora. Berpindah ke Karajan, Lothar dan Khadgar mendapati kalau Moroes sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian kita diperlihatkan kalau Guardian telah dikendalikan sihir Vel sepenuhnya. Mau tidak mau, mereka berdua harus berusaha mencegah Guardian yang terlihat sedang merapalkan mantra untuk membuka kembali portal. Gul'dan yang menyadari kalau portal telah bereaksi, memberi saran agar pertarungan dihentikan. Namun Blackhand meminta untuk melanjutkan duel suci. This is a Magora. We will respect our tradition. Keep fighting! Gul'dan yang kesal kemudian menyerang Durotan tanpa belas kasihan hingga membuat kepala suku Portfolk itu mati. Para orc yang menyaksikan perilaku tidak terpuji dari pemimpin mereka memutuskan untuk memberontak pada Gul'dan. Kemudian Gul'dan mengancam mereka dengan menyerap energi Vel yang berada pada mereka, lalu memberikan energi itu pada Blackhand. Terlihat Blackhand berubah menjadi lebih kuat. Will become stronger than any orc has ever been.
yang digunakan Gul'dan sebagai alat untuk mempertegas otoritasnya sebagai pemimpin Horde. Beberapa saat kemudian, Raja Liane dan para pasukan Stormwind telah sampai di tempat itu. Di sana, mereka mendapati kalau Durotan telah mati. Tanpa basa-basi, pertarungan pun terjadi. Free our people! Berpindah ke Karejan, terlihat Lothar dan Khadgar mengalami kesulitan setelah golem yang sebelumnya diam, sekarang diisi dengan sihir Veil. Intoros, aku, kalas. Alhasil itu membuat Guardian memiliki kesempatan untuk membuka portal. Lalu kita diperlihatkan dengan Gul'dan yang memulai ritual mengaktifkan portal. Di tengah intensitas perang, kita menyaksikan ribuan pasukan orc lain yang datang melalui portal itu. Di Karejan, secara mengejutkan, Guardian berubah menjadi sosok iblis. Lothar dan Khadgar terlihat bekerja sama, memancing Guardian ke titik di mana golem terjatuh. Setelah itu, Khadgar membaca mantra pemberian Alodi yang berbunyi, From light comes darkness, and from darkness, light! Alhasil mantra itu berhasil membuat Guardian sadar. Setelah masalah Guardian sudah kelar, Lothar berlari menghampiri Griffin dan terbang menuju medan perang. Guardian yang telah sadar menggunakan sisa tenaganya untuk menciptakan portal baru menuju Stormwind. Menyadari hal itu, Raja Liane kemudian memerintahkan pasukannya untuk membebaskan para sandera yang tersisa dan mengirim mereka kembali melalui portal. Namun naas, Guardian yang tidak bisa mempertahankan kesadarannya lebih lama membuat portal perlahan memudar dan menyisakan raja dan beberapa pasukan di sana. Menyadari kalau tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, Raja Liane kemudian meminta Garona untuk membunuhnya dengan tujuan agar Garona bisa selamat dan kembali pada para orc secara terhormat. Terlihat Blackhand sangat bersemangat untuk mengakhiri nyawa raja dengan tangannya sendiri. Di sana, mereka mendapati Garona yang semula ragu kini telah menancapkan belatinya di leher Raja Liane. Alhasil, dia mendapat penghormatan sebagai pahlawan yang telah membunuh kepala suku Stormwind. Beberapa saat kemudian, Lothar yang datang kesiangan dengan gagah berani menyerang ribuan orc seorang diri. Ketika dia menyadari raja telah mati, Lothar kemudian membawa jasad raja dengan paksa. Ketika Lothar akan pergi, Blackhand mencegah dengan menjatuhkan Griffin. Setelah Lothar tersadar, dia mendapati telah dikelilingi para orc yang bersiap menyaksikan pertarungan. Terlihat, Blackhand mengajaknya melakukan duel suci Magora. Lothar yang memiliki dendam pribadi atas kematian anak menerima tawaran ini dengan senang hati. Namun kesalahan terbesar Blackhand karena telah menantang Lothar yang telah memiliki kemampuan di atas Levi Ackerman. Tanpa perlawanan, dengan satu gerakan saja, tubuh Blackhand terbelah. Alhasil, Lothar berhasil memenangkannya dengan mudah, yang mungkin menjadi rekor tercepat dalam duel keramat. Tidak terima dengan hal itu, Gul'dan kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh Lothar. Namun Garona dan seluruh para orc menentang perintah Gul'dan, karena itu merusak kehormatan para orc. Meski memiliki wujud mengerikan, para orc terlihat menjunjung tinggi keadilan dan aturan yang dibuat leluhur. Sebagai pemenang duel, Lothar dipersilakan untuk pergi sambil menerima penghormatan. Ketika dia melihat belati yang berada di leher sang raja, Lothar menyadari kalau belati itu milik Garona dan menyimpulkan kalau Garona telah berkhianat demi keselamatan sendiri. Beberapa waktu kemudian, di kerajaan Stormwind terlihat jasad Raja Liane dibaringkan dan diberi penghormatan terakhir. Kemudian Ratu mendeklarasikan untuk menyerahkan tahta raja kepada kakaknya sendiri. Film pun diakhiri dengan Miguel kecil yang hanyut di sungai dan ditemukan oleh seorang pria. More than ever. Hal yang dapat kita pelajari dari Durotan dalam menjalankan kepemimpinan, semua demi kepentingan klan, tidak seperti oknum di Konoha yang hanya pandai beretorika dengan rayuan-rayuan dusta. Bukankah terlalu sopan jika panggilan Human kita sematkan, di mana mandat dan amanat hanya dijadikan mainan? Maksudnya Hiruzen Sarutobi adik-adik, kalau pemimpin di negara kita mah baik-baik.